إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas tentang hak-hak apa saja yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai membahas tentang hak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas hak yang juga penting untuk kita ketahui dan kita tunaikan, yaitu hak kedua orang tua kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-haqqu tsalits huququl walidain. Hak yang ketiga adalah hak-hak kedua orang tua. Perlu kita ketahui bahwa orang tua memiliki hak yang sangat besar, wajib untuk kita tunaikan. Bahkan setelah hak Allah dan Rasulnya, inilah hak yang harus menjadi prioritas kita. Maka barang siapa yang dia menunaikan hak kedua orang tuanya, insya Allah dia akan beroleh surga. Demikian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun ketika dia lalai dari menunaikan hak ini, maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Faqala amin amin amin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 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 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ini ada apa? Kok tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin? Maka mereka bertanya, "Madza kunta tasna' ya Rasulullah?" Apa yang baru saja engkau lakukan wahai Rasulullah? Ternyata Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Qala atani Jibril. Jibril baru saja mendatangiku. Faqala li. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku. Jadi Jibril ketika itu mengatakan tentang tiga perkara. Yang salah satunya adalah Raghiba anfu abdin adraka abawaihi au ahadihuma walam yudkhilhul jannah. Celaka atau kerugian yang sangat besar bagi seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup, atau salah seorang di antaranya masih hidup,
namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bakti kita kepada kedua orang tua kita, ya, atau salah seorang di antara mereka, ini akan mengantarkan kita kepada surga. Ya, menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, kemudian kata Syekh di sini, la yunkiru ahadun fadlal walidaini ala auladihima. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan, ya, kedua orang tua atas anak-anak mereka. Jadi orang tua ini pastilah memiliki keutamaan terhadap anak-anaknya. Ya. Fal walidan sababu wujudil walad walahuma alaihi haqqun kabir. Maka kedua orang tua ini merupakan sebab keberadaan sang anak. Jadi tanpa keberadaan orang tua, maka kita tidak ada. Walahuma alaihi haqqun kabir. Oleh karena itu orang tua memiliki hak yang sangat besar untuk ditunaikan oleh sang anak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang tua kita ini sebagai sebab wujudnya kita. Ya. Qala wa qad rabbayahu saghiran. Ya. Wa ta'aba min ajli rahatihi wa saharan min ajli manamihi. Dan sungguh kedua orang tua telah mengasuh sang anak mulai dari kecil, dan mereka telah, ya, lelah, ya, mereka lelah untuk memberikan, ya, kebahagiaan kepada anaknya. Wasaharon min ajli manamihi, dan terkadang orang tua harus bergadang agar anak-anaknya bisa tidur. Ya, mari kita melihat sejenak, ya, apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Ya, orang tua kita berupaya untuk memberikan tempat yang senyaman-nyamannya bagi anak-anaknya. Ya, mereka rela, ya, terkadang karena misalnya tempat tidurnya nggak mencukupi, ya, kadang-kadang bapak biar anaknya itu tidur dengan enak, ya, dia menyingkir, ya, mungkin cuma gelar tikar atau gelar kasur yang tipis, ya, agar anaknya bisa tidur dengan nyaman. Bahkan mereka terkadang bergadang, ya, agar anaknya bisa, ya, bisa tidur dengan nyaman. Ya, waktu kami dulu di Yaman, di Hadramaut itu daerah yang sangat panas. Ya. Jadi di sana itu kalau gurauannya kawan-kawan cuma ada 2 musim di Hadramaut. Musim panas dan musim panas banget, ya. Jadi memang selalu panas di sana. Baik. Nah, ketika musim panas berada di puncak-puncaknya, ini biasanya terjadi krisis listrik. Karena banyak orang yang menyalakan AC. Jadi mau tidak mau di kota Syiher itu di Hadramaut, pihak PLN-nya itu, pihak perusahaan listriknya itu dibagi jatah. Jadi untuk area ini hari ini listriknya nyala, biar semuanya bisa di area tersebut untuk menikmati AC. Tapi di hari selanjutnya yang di sini dimatikan, kemudian di area yang lain dinyalakan. Jadi berbagi. Nah, terkadang ada teman-teman itu yang minta tolong ke saya, tolong nanti kajian direkamkan. Jadi ketika kita ikut pelajaran itu, tolong nanti pelajarannya direkam. Kenapa? Dia tidak bisa hadir. Kenapa dia tidak bisa hadir? Ya, karena harus tidur. Kenapa kok pagi-pagi harus tidur? Karena malamnya begadang. Jadi anak-anak itu tidak bisa, ya, tidur karena begitu panasnya cuaca Hadramaut. Maka apa yang dilakukan oleh sang bapak? Ya, malam itu ngipasin, begadang malam. Ngipasin sang anak agar anaknya bisa tidur dengan nyaman, sehingga besok nggak bisa ikut pelajaran, ya. Bagaimana, ngantuk, ya, karena begadang malam. Kita begadang malam mengipasi anaknya. Jadi kita merekam, kemudian setelah dia bangun baru kemudian dia ikuti lewat rekaman. Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang kita lupa, ya, atau bahkan tidak tahu, ya, orang tua kita itu mengalami kesulitan untuk mengasuh anaknya. Ya, apalagi kadang-kadang anak-anak itu kan spesial, ya, tingkah lakunya luar biasa, ya, kenakalan-kenakalan yang kita lakukan itu terkadang membuat capek orang tua kita. Ya, coba lihat kenakalan anak-anak, ya. Kalau kita sudah punya anak, kita paham, kita bisa paham bagaimana perjuangan orang tua kita. Ya, bagaimana juga mereka mengendalikan marah mereka melihat kenakalan-kenakalan yang kita lakukan. Kemudian beliau ingatkan, tahmiluka ummuka fi batniha wa ta'ishu ala hisabi ghadaiha wa sihhatiha li muddati 9 syuhur ghaliban.
Kemudian ingatlah bahwa ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya, ya, dan engkau hidup, ya, dari pasokan gizinya, ya, dari pasokan gizi dari sang ibu. Demikian juga tergantung sekali, ya, kehidupanmu dengan kesehatan ibumu selama 9 bulan ghaliban pada umumnya. Ya, jadi pada umumnya kita akan berada di perut ibu kita selama 9 bulan, 9 bulan 10 hari. Ya, nah ketika seorang bayi itu dikandung oleh ibunya, ibunya itu merasa kesulitan sekali. Pertama, bayi yang ada dalam kandungan ini berat tentunya, ya. Coba bagi yang belum pernah merasakan punya anak, nanti akan bisa merasakan bagaimana kesulitan yang dialami ketika hamil. Dan bukan hanya beban saja, ya, ada perubahan hormonal, ya, sehingga emosi kadang meledak-ledak, makan ini nggak enak, makan itu nggak enak, ya, karena perubahan yang terjadi pada tubuh seorang wanita yang hamil. Makanya saya sering dalam kajian-kajian itu mengingatkan kepada bapak-bapak, kalau ibu-ibu itu sedang hamil harus banyak bersabar. Kenapa? Karena memang perubahan hormonal yang terjadi pada ibu yang hamil itu luar biasa sampai mempengaruhi emosinya. Maka harus banyak-banyak bersabar. Ya. Kama asyarallahu ila dzalika fi qaulihi. Sebagaimana ini telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya, ya, dalam keadaan yang lemah dan semakin melemah. Berat sekali apa yang dihadapi oleh seorang ibu ketika dia hamil. Ya. Jadi ibu-ibu ini harusnya menyadari, ya Bu, ya, karena ibu merasakan sendiri bagaimana hamil. Jadi kalau misalnya kita sudah merasakan bagaimana susahnya hamil, ingat ibu kita, bahwa kita juga pernah menyebabkan ibu kita merasakan hal yang sama dulu waktu kita berada di perut mereka. Tsumma ba'da dzalika, ya, hidhanatun wa ridha'un li muddati sanatain ma'at ta'bi wal ana'i was su'ubah. Kemudian, ya, berlanjut kepada kepengasuhan. Ya, ibu akan mengasuh kita, akan menyusui kita selama 2 tahun, disertai dengan kelelahan, kepayahan, dan segala macam kesulitan. Ya, oleh karena itulah seorang ibu ini lebih besar haknya daripada seorang bapak. Jadi seorang anak ketika dia dihadapkan untuk menunaikan hak kedua orang tuanya, maka hak ibu itu lebih besar. Ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahqun nas bi husni sahabati?" Ya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ummuk, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah? Kemudian dia kembali bertanya, setelah ibu siapa wahai Rasulullah? Qala ummuk. Kemudian setelah itu ibumu. Qala tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala tsumma ummuk. Kemudian yang ketiga ibumu. Qala tsumma man ya Rasulullah? Kemudian setelah itu siapa wahai Rasul? Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma abu, kemudian baru bapakmu. Jadi ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian bapakmu. Para ulama menjelaskan kenapa seorang ibu mendapatkan kedudukan atau memiliki hak yang lebih besar daripada seorang bapak, karena ada 3 perkara yang dilakukan oleh seorang ibu namun tidak dilakukan oleh seorang bapak. Abadan, selama-lamanya tidak akan pernah dilakukan oleh seorang bapak. Yang pertama mengandung, ya. Tidak ada seorang bapak itu mengandung, karena yang punya rahim itu seorang wanita. Kemudian yang kedua melahirkan, ya, sakit sekali, ya, melahirkan. Makanya saya sering bilang ke anak-anak muda, ya, bapak muda itu, coba nanti kalau istri melahirkan itu ditemani, biar kalian bisa melihat perjuangan seorang ibu. Bagaimana perjuangan istri kalian untuk melahirkan benih, ya, melahirkan apa? Anak kalian, itu benih kalian, ya. Ya, jadi lihat bagaimana perjuangan seorang ibu dalam melahirkan, sakit sekali. Ya. Sepertinya ada yang pernah mengukur, ya. Jadi sebagian peneliti itu mereka punya parameter untuk mengukur derajat sakit yang diderita oleh seorang manusia. Maka derajat sakit yang diderita oleh seorang ibu ini termasuk sangat tinggi ketika mereka melahirkan seorang bayi. Ya.
Sama saja juga ya, sebagian orang meremehkan ibu-ibu yang melahirkan dengan sesar ya. Ini nggak perlulah kita meremehkan wanita-wanita yang lahir dengan sesar. Sebagian meremehkan, kamu sesar aja kok nggak alami. Ya sesar itu juga sakit ya. Jadi kalau orang melahirkan secara alami itu sakitnya pas melahirkannya. Adapun ibu yang melahirkan secara sesar itu sakitnya nanti ketika obat biusnya sudah habis. Nah, baru kerasa sakit dan itu lama. Lebih lama. Jadi kalau orang melahirkan normal, ya sakitnya ya di situ ya. Tidak dibawa ke hari-hari selanjutnya. Tapi kalau orang sesar sampai bertahun-tahun pun katanya masih merasakan sakit. Maka tidak boleh ya, jangan saling meremehkan ya. Sama saja orang melahirkan alami dengan orang yang melahirkan secara sesar. Ya, masing-masing mengalami rasa sakit. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh seorang ibu ya, dan tidak akan dilakukan oleh seorang bapak adalah menyusui. Ya, ibu bangun tengah malam ya untuk menyusui anaknya. Nah, ini bapaknya tetap aja tidur ya. Ya kadang-kadang bapak ya nggak peduli juga ya. Anaknya nangis, ya udah ibunya yang bangun menyusui, bapaknya tetap aja melanjutkan tidur. Oleh karena itulah ya, karena 3 perkara ini yang dilakukan oleh seorang ibu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang bapak, ibu memiliki ya hak yang lebih besar daripada seorang bapak. Ya. Namun bukan berarti bapak tidak punya peran dalam tumbuh kembang seorang anak. Wal abu kadzalik yas'a ya li aishik wa quwwatik min hina sigari hatta tabghiya an taquma bi nafsik. Demikian juga seorang bapak ya, dia berusaha untuk menghidupimu agar kamu bisa hidup dan juga kuat ya sejak engkau masih kecil sampai kemudian engkau mampu untuk mandiri. Ya, bapak yang kemudian berusaha untuk mencari nafkah ya, untuk memberikan makanan kepadamu ya, memberikan pakaian kepadamu, menyediakan tempat tinggal yang baik untukmu. Ini upaya bapak ya. Dan kadang-kadang kita meremehkan upaya bapak ya. Bapak itu juga luar biasa. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar rumah ketika dia bekerja. Ya, kadang seorang ayah ya kurang dihargai oleh keluarganya. Padahal ketika dia di luar banyak sekali ya tantangan yang dia hadapi untuk mencari nafkah. Ya, jangan sampai kemudian ya suami-suami ibu-ibu di sini ya, dia sudah bekerja di luar menghadapi bos yang kadang-kala semena-mena ya. Di tempat kerjanya dia dapati perlakuan yang tidak baik dari teman-teman kerjanya. Kemudian di jalanan, kadang di jalanan kita nggak tahu ya, di jalanan itu kadang ada aja peristiwa yang membuat kita tidak enak ya di jalanan ya. Kemudian sampai di rumah diomelin lagi sama istrinya. Kasihan ya, seorang suami sudah di luar bekerja keras untuk mencari kehidupan bagi anak istrinya, pulang-pulang diomeli ya. Bapak kok mulai-mulai nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa, cuma bawa capek saja. Ya Allah ya, itu sangat melukai perasaan seorang laki-laki. Maka kita kalau ingin rumah tangga kita harmonis, bahagia, itu harus bisa sama-sama menjaga lisan. Jangan melontarkan ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan pasangan kita. Sama-sama menghargai. Ya, suami juga ketika dia pulang ke rumah, ya dia hargai. Misalnya dia melihat ya rumahnya mungkin berantakan, ya, ya mungkin dia mengedepankan husnudzon. Mungkin sudah dirapikan oleh sang istri, tapi kemudian diberantakin lagi oleh anak-anak, ya. Jadi saling menghargai. Kalau kita bisa saling menghargai, insya Allah kehidupan itu akan bahagia. Maka kembali kepada pembahasan seorang bapak. Seorang bapak dia berusaha ya untuk menghidupi anaknya sampai kemudian anak itu mandiri. Wa yas'abi tarbiyatika wa tawjihika wa anta la tamliku li nafsik darran wala naf'an. Dan bapak itu berusaha untuk mendidikmu, ya, mengarahkanmu, memberikan fasilitas pendidikan, menyekolahkan, itu semua bapak yang membiayai. Dalam keadaan kamu tidak memiliki kemampuan apapun, ya. Kita belum bisa membiayai pendidikan kita sendiri, ya. Orang tua yang kemudian mencari lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Walidzalika amarallahu al-walada bil ihsani biwalidayhi ihsana wa syukran. Oleh karena itulah, karena besarnya jasa kedua orang tua, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, sebagai bentuk bakti
dan ya terima kasih ya atau balas jasa atas kebaikan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua. Ya, jadi kita berbuat baik kepada orang tua, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain itu adalah perintah Allah, ya sudah selayaknya bagi kita untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Walaupun kalau kita berupaya untuk membalas kebaikan mereka, ya ini tidak akan bisa senilai dengan apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Ya, apa yang kita berikan kepada orang tua tidak akan bisa menggantikan kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Kecuali satu, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan kecuali kalau dia mendapati bapak atau ibunya itu dalam kondisi menjadi budak. Ya, ada orang yang menangkapnya kemudian menjualnya sebagai budak, kemudian sang anak membebaskan bapaknya atau membebaskan ibunya, maka dia telah melakukan hal yang sama dari apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Ini satu kondisi yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Dalam surat Luqman ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan semakin melemah, kemudian ibunya menyusui dia selama 2 tahun. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian juga bapak-bapak, ya, kalau bisa anak-anak kita itu disusui selama 2 tahun baru disapih. Ya, jadi disempurnakan penyusuannya. Tidak mengapa kita melakukan kontrol kelahiran dengan tujuan agar anak-anak ya disusui dengan sempurna selama 2 tahun. Jadi jangan buru-buru punya adik, ya, biarkan dia sempurna penyusuannya 2 tahun, kemudian baru punya program, ya, punya adik lagi. Ya, jangan kemudian terlalu mepet, ya, kasihan juga, ya. Jadi ibu-ibu kami sarankan, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, karena mulai hari ini ada bapak-bapak juga, ibu-ibu, ya, ada yang hadir, ya, itu bagusnya itu diatur jarak kelahiran. Jadi anak-anak itu tujuannya agar apa? Agar anak-anak itu mendapatkan penyusuan yang sempurna selama 2 tahun. Ya, selain dia mendapatkan penyusuan yang sempurna, dia juga mendapatkan curahan kasih sayang yang sempurna juga dari bapak dan ibunya. Ya, jadi ketika dia selesai, muncul adiknya, ya, tidak akan ada iri-irian. Bahkan dia akan ikut bertanggung jawab memelihara sang adik atau menjaga sang adik. Kenapa? Karena sudah terpuaskan, ya. Di 2 tahun itu dia dapatkan perhatian dari bapak dan ibunya, tidak ada adik yang harus diperhatikan oleh bapak dan ibunya, ya. Kemudian muncul adiknya di tahun yang ketiga, maka tidak akan menjadi permasalahan. Ya, banyak masalah muncul karena terlalu jarak kelahiran yang terlalu berdekatan, sehingga anak-anak tidak disusui secara sempurna. Kemudian juga ada anak-anak yang tidak lengkap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Saya tidak mengapa kita melakukan kontrol, ya, birth control atau kontrol kelahiran, ya, menggunakan alat kontrasepsi, baik itu yang alami atau alat kontrasepsi yang disarankan oleh para dokter, ya, agar anak-anak kita bisa sempurna penyusuannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, anishkur li wali walidaik, maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali. Ya, jadi selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya curahan nikmat yang Allah berikan, jangan lupa untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, lam yashkurillah man la yashkurun nas. Ya, man lam yashkurin nas. Ya, tidaklah seseorang itu dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan jasa kepada dirinya. Jadi kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita, barulah kita disebut sebagai seorang yang bersyukur. Baik. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wabil walidaini ihsana. Ya. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan. Nah ini apa yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Segala bentuk kebaikan hendaknya kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Baik itu dari ucapan, ya, membuat mereka gembira dengan ucapan kita. Demikian juga dengan perbuatan. Ya, apa yang membuat gembira orang tua kita, ya, kemudian kebutuhan orang-orang tua kita berusaha untuk cukupi. Ya, jadi kalau kita mampu untuk mencukupi kebutuhan orang tua kita, maka kita berupaya. Itu merupakan bentuk ihsan.